Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan terkait gangguan hati, khususnya untuk abses hati. Abses hati adalah kumpulan nanah di dalam kantung-kantung yang berada di dalam jaringan. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri, tetapi juga dapat disebabkan oleh jamur atau parasit. Pengobatan pada abses hati terbagi menjadi dua, yaitu dengan penggunaan obat-obatan dan pembedahan. Terapi abses hati tidak dianjurkan hanya dengan pengobatan antibiotik, tetapi juga memerlukan tindakan drainase atau pengeluaran cairan abses dengan cara perkutan ataupun pembedahan. Akan tetapi pada kasus-kasus di mana kondisi penghidap tidak memungkinkan untuk dilakukan pembedahan, misalnya pada kondisi tidak stabil atau kegagalan multi organ, terapi antibiotik saja dapat diberikan terlebih dahulu. Salah satu obat-obatan yang digunakan adalah dibekasin. Dosis untuk orang dewasa yaitu 100 mg per hari secara intramuskular. Kemudian untuk anak-anak 1-2 mg per kilogram berat badan per hari dalam 1-2 dosis terbagi. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan shock, dapat menyebabkan ototoksisitas, nefrotoksisitas, gangguan pendengaran, tinnitus, vertigo meskipun relatif kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan pasien selama menggunakan obat dibekasin yaitu untuk ibu hamil, orang lanjut usia, pasien yang mengalami kerusakan hati dan ginjal, malnutrisi parenteral maupun oral, dan pasien dengan riwayat gangguan pendengaran. Jangan menggunakan antibiotik ini untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap dibekasin ataupun antibiotik golongan aminoglikosida lainnya. Pemberian antibiotik ini dapat menyebabkan gangguan pada bagian pendengaran dengan gejala misalnya vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran. Selama menggunakan antibiotik ini, lakukan observasi yang cermat untuk mengamati adanya tanda-tanda gangguan tersebut. Jika tanda-tanda gangguan ditemukan, sebaiknya hentikan penggunaan obat. Jika terjadi reaksi hipersensitivitas selama terapi, penggunaan antibiotik ini harus dihentikan. Penggunaan obat antibiotik ini dapat menyebabkan depresi pernapasan akibat efek pemblokiran neuromuskularnya. Oleh karena itu, penggunaan bersamaan dengan anestesi atau obat relaksasi otot harus dilakukan secara hati-hati. Penggunaan obat untuk ibu hamil dapat menyebabkan penurunan saraf pendengaran pada janin. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati jika benar-benar dibutuhkan. Kemudian obat yang kedua yaitu metronidazole. Dosisnya yaitu untuk orang dewasa 500-750 mg 3 kali sehari selama 5-10 hari. Untuk anak-anak 35-50 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi selama 10 hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan mual, anoreksia, muntah, gangguan gastrointestinal, urtikaria, pruritus, angioderma. Dapat juga menyebabkan urin berwarna gelap akibat metabolit dari metronidazole. Kontraindikasi penggunaan obat ini yaitu pada pasien yang mengalami hipersensitivitas dan pada pasien yang sedang hamil trimester semester pertama. Peringatan untuk obat ini yaitu dapat menyebabkan reaksi seperti disulfiram, kram, perut, mual muntah, sakit kepala, dan muka memerah bila diberikan bersama konsumsi alkohol. Kemudian dapat juga menyebabkan gangguan fungsi hati dan hepatik encephalopati pada kehamilan dan orang-orang yang sedang menyusui. Hindari penggunaan dosis besar. Pengobatan di atas 10 hari dianjurkan melakukan pemeriksaan klinis dan laboratorium. Hentikan pengobatan bila muncul ataksia, vertigo, halusinasi, atau konfusi mental. Keamanan pada anak-anak belum diketahui pasti kecuali untuk amoebiasis.
Kemudian obat ketiga yaitu tinidazole. Untuk dosis orang dewasa itu 1,5 sampai 2 gram per hari selama 3 sampai 5 hari. Kemudian untuk anak-anak yaitu 50 sampai 60 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Efek samping dan perhatian yang perlu diperhatikan yaitu sama dengan metronidazole. Kemudian obat selanjutnya yaitu kanamisin. Kanamisin dosisnya untuk orang dewasa yaitu 15 mg per kilogram berat badan per hari dan dosis terbagi. Maksimum dosis yang diberikan yaitu 1,5 gram per hari. Untuk anak-anak 500 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Untuk bayi baru lahir 7,5 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Kemudian efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan ototoksitas, nefrotoksisitas, dan dapat juga menyebabkan alergi. Interaksi obat dapat terjadi dengan penggunaan bersama dengan diuretik dan anestetik.